Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi 1 ya, tentang baja. Hari ini adalah tentang mengenal lagi ya, baja itu apa. Kemudian sedikit tentang perencanaan struktur pada baja. Perencanaan pembebanan, maaf. Ini saya ambil ya dari modul punya Insinyur Tamrin. Beliau merupakan dosen ITM ya. Oke, kita akan bicara tentang sejarah baja dan baja ringan ya. Meskipun untuk saat ini memang lebih populer baja ringan sebenarnya ya. Meskipun untuk struktur-struktur yang besar, struktur yang kuat ya, itu memang kurang cocok kalau pakai baja ringan ya. Kebanyakan ya untuk rumah tinggal dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang struktur yang besar, lebih tepatnya menggunakan baja canai panas ya, kalau ringan itu dingin. Oke, mungkin selama ini banyak yang berpikir baja itu ya besi gitu ya. Padahal baja dan besi adalah dua material yang berbeda. Apa bedanya? Baja itu campuran ya, logam campuran yang terdiri dari besi dan karbon. Besi itu kan kalau unsur kimianya apa? Lambangnya Fe, karbon itu C. Jadi intinya baja itu berbeda dengan besi ya. Kalau besi itu adalah suatu logam murni. Kalau Anda sudah belajar kimia, dia dilambangkan dengan Fe. Tapi kalau baja, dia merupakan campuran dari yang pasti bahan utamanya adalah besi kalau baja itu, cuma ditambah sama unsur logam yang lain. Tidak hanya logam ya, unsur-unsur yang lain. Misalkan karbon, yang pasti wajib itu karbon. Bisa juga ditambahkan dengan aluminium, seng gitu ya. Material-material lain ya. Dengan material-material tadi juga bisa, cuma memang tidak terlalu banyak, dimana semua itu tergantung pada kebutuhan ya. Baja ini mau dipakai untuk apa gitu ya. Mau tahan korosi, mau tahan panas, dan nanti material tambahannya juga berbeda. Dan kandungannya nggak terlalu banyak ya, cuma sedikit sekali. Makanya kalau baja ya kelihatan ya, tampak seperti besi, cuma beda. Secara harga juga beda ya. Kemudian kita masuk ke sejarah baja dan baja ringan. Nah, pada baja itu tadi kan dikatakan merupakan besi yang dicampur dengan karbon ya. Nah, besarnya karbon itu sekitar 0,2 sampai 2,1% dari berat bajanya. Jadi tergantung tingkatannya ya. Karena semakin menambahkan karbon, memang tegangan lelehnya itu tinggi ya. Cuma duktilitas itu apa ya? Kemudahan ya dalam pengerjaannya. Yang namanya baja kan harus dipotong, dilas gitu kan ya. Itu akan berpengaruh ya, semakin sulit meskipun kekuatannya makin tinggi gitu ya. Jadi secara singkat, fungsi karbon itu adalah meningkatkan kualitas baja, terutama daya tarik dan kekerasannya. Karena kan gini, kalau baja itu dia itu dikenal memiliki kuat tarik yang besar. Kalau beton, tahu beton kan ya? Kalau beton itu dikenalnya dengan kuat tekannya yang besar. Jadi memang kenapa makanya kita itu kalau pada struktur menggunakan beton bertulang. Beton tapi ada tulangannya itu di baja. Supaya perpaduan yang beton itu kuat tekannya dominan, kalau pada baja kuat tariknya yang dominan. Ya kan, jadi dipadukan gitu ya. Karena kalau misalkan pakai beton aja tanpa ada bajanya, maka dia kuat tariknya lemah dan sebaliknya.
ya. Nah, selain ditambahkan karbon pada baja itu, kan besi sama karbon gitu ya, juga ditambahkan dengan unsur krom, nikel, vanadium, molybdine. Misalkan pengen anti korosi, pengen yang tahan panas, tahan temperatur tinggi, maka disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini mah singkat aja ya. Besi ini ditemukan udah lama banget gitu ya. Berarti sekitar 1500 sebelum Masehi. Sampai tahun 1100 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu maksudnya ya sebelum ada tahun Masehi. Tahun Masehi sekarang berarti berapa? 2021. 22 ya berarti ya. Karena udah tahun baru ini. Berarti sebelum itu kan udah ada kehidupan kan. Nah, 1600 sebelum ada kalender Masehi, besi itu sudah ditemukan. Waktu zaman itu belum ada baja ya, makanya masih besi. Makanya kalau besi kan kekurangannya ya dia gampang korosi ya, maka harus dicat dan sebagainya. Beda dengan baja gitu ya. Secara harga juga berbeda ya. Nah, pertama kali besi digunakan sebagai material struktural itu digunakan pada sebuah jembatan ya. Jembatan yang dibangun di Inggris. Itu sekitar 1777 sampai 79. Yang mana di jembatan itu memiliki bentang gitu ya. Yang di bawahnya itu bentuk lengkung sepanjang 30 meter. Sistemnya tuang ya. Kalau sekarang kan namanya baja itu fabrikasi ya kan. Kita mesen mau profil berapa, ukurannya berapa, panjang berapa ya kan. Pesan datang gitu ya. Artinya nggak seperti beton gitu ya. Mungkin beton juga sudah ada ya, beton pracetak ya. Kalau beton juga kan beton bertulang ya harus ngecor di tempat gitu ya. Zaman dulu besi juga sama. Ini contohnya tadi jembatan pertama kali yang dibuat menggunakan besi tuang tadi ya. Dia ada cetakannya, bagus ya udah ya. Jadi memang sangat sudah lama sekali penemuan itu ya. Ini tampak layoutnya, tampak atas. Di Inggris ya. Nah, baja itu macam-macam, ada baja karbon, ya, namanya baja karbon berarti dia campuran antara besi dan karbon gitu ya. Yang pertama rendah. Rendah itu maksudnya campuran karbonnya kecil sekali ya, cuma 0,05% sampai 0,3%. Sifatnya tentu apa? Mudah ditempa. Ditempa itu mesti dibentuk gitu ya. Mau dibentuk apa gitu ya, potong dan mudah di mesin. Ya, namun kekuatannya ya rendah gitu ya. Contoh paku, rantai gitu ya. Yang kecil-kecil gitu ya. Ada juga yang menengah. Menengah ini berarti kekuatannya pasti lebih tinggi daripada baja karbon rendah yang tadi ya. Tapi kekurangannya dia lebih susah, lebih sulit ya. Kalau kita bengkokkan, kita las, kita potong itu dia lebih sulit. Contohnya penghubung batang kabel, as roda, as mobil, obeng, itu contoh dari karbon menengah. Ada juga yang tinggi. Yang tinggi pasti dia paling tinggi kekuatannya. Kandungannya sampai 1,5% ya karbonnya. Kekurangannya sama seperti menengah tadi ya. Lebih sulit dalam pengelasannya. Memotong juga lebih susah. Apalagi membengkokkan. Nah, itu makanya baja itu seperti itu ya. Semakin dia baik kekuatannya, maka daktilitas itu perlakuannya ya, maksudnya dia tuh saat dipotong gampang apa susah, dilas gimana gitu ya, itu namanya daktilitas. Baja itu maksimum karbon cuma 1,7% ya, sebenarnya kecil sekali. Nah, selain karbon yang bisa menaikkan kekuatan baja itu adalah mangan ya.
Dia merupakan unsur utama untuk menaikkan kekuatan besi murni. Nah, baja karbon macam-macam gitu ya. Ada baja karbon A36. Kekuatannya itu 36 KSI. KSI itu adalah kilopound square inci atau 250 MPa. Karena kan kalau tegangan itu tegangan ya, itu adalah gaya dibagi luas. KSI juga sama. Nah, penambahan karbon kalau kita nanti ada kurva di sini ya setelah ini, itu tuh bisa menaikkan tegangan leleh atau kekuatannya ya. Tapi tadi ya semakin dia tinggi kekuatannya, tegangan lelehnya, justru duktilitasnya rendah. Susah dipotong, tilas gitu ya, itu lebih susah. Contohnya adalah A36. Iya, sebentar. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Ada juga yang dia kekuatan tinggi gitu ya. Tambahin lagi krom, tembaga, mangan gitu ya. Biasanya ini itu untuk memperbaiki dalam sifat mekanis ya. Maksudnya dalam perlakuannya. Kalau baja karbon tadi supaya dia naik kekuatannya ditambah dengan karbon. Kalau baja paduan rendah kekuatan tinggi ditambahkan ini unsur-unsur yang tadi disebutkannya kolombium itu. Dan kekuatannya memang lebih besar yaitu 40 sampai 70 KSI. Dapat dilihat ya pada gambar 2, nanti kita lihat sama-sama. Nah, kenapa kita perlu menambahkan unsur? Yang pertama adalah kita ingin menaikkan sifat mekanik bajanya, kekerasannya, kekelihatannya, kekuatan tarik. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur yang rendah. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia. Kemudian yang keempat, untuk membuat sifat-sifat spesial. Spesial itu tahan korosi, ya kan? Tahan panas, tahan api, misalkan gitu ya. Nah, ini contohnya baja karbon tadi ya kan. Kekuatannya di sini ya, 36 KSI. Sini agak tinggi lagi. Tadi yang baja karbon paduan rendah kekuatan tinggi, di sini dia lebih tinggi lagi. Nah, ini lebih berat, tinggi lagi yang di atasnya ya. Baja paduan kekuatannya sampai 110 KSI, bahkan 760 MPa. Kita masuk ke selanjutnya ya, tentang baja ringan dan baja biasa. Kalau baja ringan itu dikenalnya dengan baja canai dingin. Bedanya apa? Kalau ringan itu warnanya lebih terang ya, lebih cerah dibandingkan dengan baja yang biasa kan warnanya gelap hitam kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke baja ringan atau kita sebut sebagai canai dingin. Baja ringan ini tidak kalah kuat ya kualitasnya dengan baja biasa. Meskipun dia sifatnya ringan, namanya juga baja ringan, tapi kekuatannya pun tidak kalah dengan baja konvensional yang tadi. Oke. Nah, selama ini kalau yang material baja mutu tinggi, kita beri lapisan pelindung. Baja ringan juga kita beri, misalkan kita tambah galvanis, galvalum, atau zinkalum. Tujuannya apa? Supaya tidak mudah
karat ya, apalagi kalau di tempat yang panas, dan misalkan ditempatkan di laut misalkan gitu ya, kan ada ya, karena harus khusus. Ini contoh-contoh profilnya ya, Anda mungkin pernah lihat di toko bangunan ada baja-baja banyak kan. Nah itu kebanyakan kalau toko bangunan ya pakainya baja ringan, karena kalau baja biasa memang harus pesan ke pabrik ya. Oke, H75 ini bentuknya H, ini canal, ini bentuk R, macam-macam ya. Yang sering dilihat mungkin yang kanal ya, sering kelihatan. Di kampus Poltek juga pakai baja. Cuma untuk kolom balok lebih cocoknya memang pakai baja biasa ya. Kalau baja ringan itu lebih untuk ke atap ya. Nah, tadi saya sampaikan baja itu dia itu kelebihannya adalah memiliki kuat tarik yang besar. Berarti dia kuat menahan tarik. Nah, di pengujian ini kita ingin tahu berapa sih gaya tarik baja ini sampai saat kita uji sampai dia mengalami kondisi putus. Ini kita tarik ya. Kalau beton kan diuji dengan kuat tekan sampai betonnya itu crack gitu ya, bunyi hancur gitu ya. Tapi kalau baja kita ujinya dengan kuat tarik sampai putus ya bajanya itu. Oke. Mari kita lihat ya di percobaannya. Ini adalah contoh dari penggunaan alat kuat tarik baja. Nah, ini baja warna oranye, kita anggap bajanya, kita beri beban, kemudian beban ditarik. Ya, di situ terlihat ya, sebelah ini adalah bebannya. Beban P dalam satuan ton, bisa juga MPa. Di sini adalah 500 ya. MPa di waktu yang bersamaan nanti akan terlihat berapa sih perpanjangan. Kan awalnya bajanya pendek tadi ya, kelihatan kan? Pendek gitu kan? Tuh pendek. Kemudian ditarik. Nanti akan kehitung juga berapa deformasi. Deformasi itu perubahan panjangnya dalam satuan milimeter. Ya. Oke. Mana tadi? Hilang ya. Nah, di sini ada gaya P, jadi yang di atas itu ini gaya yang menariknya. Kemudian namanya gaya itu sama seperti yang di mata kuliah mekanika bahan ya, yang di pertemuan ketiga sudah saya bahas juga. Bahwasannya gaya ini akan bekerja merata ke seluruh penampang. Penampang siapa? Penampang bajanya. Ya. Yaitu tampang F. Dengan satuannya kita anggap cm persegi, maka gaya dibagi dengan satuan luas penampang itu akan menyebabkan yang namanya tegangan.
karena ini yang bekerja adalah gaya normal, maka kita sebut sebagai tegangan normal. Ada ya di materi Mekban yang sedang Anda pelajari juga. Ini tegangannya, rumusnya adalah gaya, P itu gaya, F itu adalah luas ya, bukan gaya, tapi P per F. Seperti itu. Rumusnya P per F, satuannya berarti apa? Kilogram per cm persegi. Sesuaikanlah intinya satuan massa per satuan luas ya. Dan nilainya sama pada seluruh panjang batang. Nah, menurut Hooke, namanya deformasi atau perpanjangan itu dia akan berbanding lurus dengan gaya P. Artinya semakin besar P, maka deformasi pun akan semakin besar. Berbanding lurus dengan panjang batang. Panjang batang awalnya LO ya, semakin panjang maka deformasi juga makin panjang. Tapi berbanding terbalik dengan F. F itu adalah luas tampang. Karena semakin besar luas tampang, artinya kan tegangan itu tadi apa? Gaya dibagi dengan luas. Gitu ya. Dan yang pasti dia berbanding terbalik dengan modulus elastisitas bahan. Modulus elastisitas bahan tadi kan sudah dibahas ya. Nanti kita bahas ya apa itu modulus. Maka delta L itu adalah deformasi, itu total perpanjangan adalah P kali LO per EF. Itu adalah elastisitas ya, modulus elastisitas kalau baca itu 200.000. Maka L itu adalah total panjang setelah mengalami deformasi sebelum dia putus. Kalau delta L itu adalah panjang deformasinya berapa senti, artinya lebih ke perbedaan antara panjang batang atau baja sebelum ditarik dengan panjang baja setelah ditarik. Itulah delta L. Maka L sama dengan L0 per delta L. Seperti itu. Jadi ini rumusnya. Nah, tadi kan kita bicara tentang tegangan-regangan. Ada juga namanya regangan. Regangan itu rumusnya adalah delta L per L0. L0 itu artinya panjang semula ya. Berarti sebelum ditarik itu panjang semula itu namanya L0. Kalau tegangan adalah P per F. Ini sudah. E adalah modulus elastisitas. Sehingga kalau kita mencarikan tegangan sama dengan tadi yang di sini regangan, ya kan? Regangan dan tegangan dan regangan ya. E itu modulus, E adalah regangan. Jadi tegangan itu adalah modulus dikalikan dengan regangan. Bisa pakai rumus itu juga. Nah, apa itu modulus elastisitas atau iong modulus adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Makanya rumusnya modulus elastisitas itu dilambangkan dengan E besar. Sehingga rumusnya adalah tegangan dibagi regangan. Tegangan lambangnya itu dibagi regangan yang kayak huruf E tapi kebalik ya. Oke. Nilainya berapa? Kalau baja itu pasti tetap yaitu 200.000 MPa. Beda dengan beton ya. Kalau beton itu bisa macam-macam ya. Karena sesuai dengan kekuatan direncanakan. Karena kan kalau pada beton ya berarti materialnya banyak yang dirubah. Kalau baja tidak, tetap segitu aja. Kalau E sama juga 2,1 kali 10 pangkat 6. Nah, kita akan masuk ke sifat mekanik dari baja. Terkait perkerasannya, ya kan? Daya tariknya,
Ini disebut dengan sifat mekanik. Nah, ini adalah suatu kurva yang menunjukkan bagaimana perilaku baja itu saat kita tarik ya. Yang pertama adalah kita masuk ke daerah linear antara FO dan FY, atau kita sebut sebagai batas proporsional kalau di sini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke, nah, Anda sambil lihat juga ya yang gambar baja di sebelahnya. Oke, nah ditarik. Setelah proporsional masuk ke batas elastisitas. Ya. Batas elastisitas itu artinya apa? Berarti dia itu terletak di antara 0 sampai Fp ya. Nah, pada daerah ini, jadi namanya elastisitas itu ya, artinya kalau misalkan bebannya kita hilangkan, benda uji ini akan kembali ke bentuk semula. Artinya masih dalam kondisi dia masih elastis, bisa balik lagi gitu panjangnya. Kayak pegas gitu ya, tarik balik lagi gitu. Tapi cuma sebentar aja ya. Sedikit sekali itu batas elastis kan kelihatan ya. Setelah batas elastis, maka akan masuk ke namanya plastis ya. Kalau plastis itu artinya apa? Regangannya sampai 2% hingga 1, sampai 1,5%. Nah, kondisi ini tuh membuat regangan itu mengalami kenaikan akibat tegangan konstan ya sebesar Fy. Di bagian ini tuh juga kita bisa melihat ya tingkat duktilitas dari baja itu. Nah, pada baja mutu tinggi ada namanya daerah plastis tadi yang Anda lihat di bawah itu ya, ada plastis, bersifat elastis gitu ya. Meskipun pada kondisi ini tegangan pun tidak memuncak ya, tapi masih bisa mengalami yang namanya kenaikan. Di daerah ini sebenarnya tidak terlalu jelas ya plastisnya sampai kemana. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke daerah penguatan regangan ya. Nah, ini kelihatan ya, pada titik ini adalah tegangan leleh. Y, apa ya, delta Y, yield itu artinya leleh. Mengalami pelelehan. Leleh itu bukan berarti udah batasnya situ, enggak. Karena setelah leleh, dia akan mengalami lagi kenaikan lagi ya. Tuh. Mengalami pengerasan lagi habis leleh tadi. Atau kita sebut sebagai apa? Tegangan ultimate. Ultimate itu kan batas. Ultimate ya. Tapi di situ juga dia merupakan tegangan maksimum. Paling tinggi di situ, kan? Setelah itu barulah mengalami namanya putus. Nah, udah putus ya langsung ya. Itu yang terjadi. Kira-kira kurang lebih seperti itu ilustrasi ya. Kalau Anda ingin tahu ya tentang kuat baja, di kampus belum ada alatnya. Harus kampus-kampus yang besar ya. Ini kelihatan memang tertarik. Kalau beton itu ditekan. Nah, kalau baja ditarik. Terkait sifat mekanik baja, maka kita mengkategorikan baja itu menjadi berdasarkan jenis BC ya. Ada 5 jenis. Dari BC 31 sampai 34 sampai BC 50.
Nah, jenis bajanya ada VJ34, V7. Ya. Ini kalau bisa nggak dihafal ya, hafal juga bagus. Kalau nggak, ya memang ada catatannya ya. Karena ini akan kita pakai terus ya. Kalau VJ34, maka FU-nya apa? Ultimate itu. FU itu ultimate-nya sebelum dia putus. 340. Kalau minimumnya 210 dan peregangan minimumnya adalah 22%. Dan seterusnya ya, tegangan putus 370, tegangan leleh. Leleh itu masih belum ini banget gitu ya. Oke, ini ya, masing-masing dihafal ini. Lambang-lambangnya juga FO, FY itu ya, nanti akan keluar. Modulusnya, modulus geser, angka Poisson, nah itu juga. Tadi kan kita sudah melihat terkait dengan deformasi. Deformasi itu berarti kalau ditarik, ya kalau naiknya ya ke atas gitu kan ya. Nih, selain itu juga kita akan melihat deformasi tapi dengan arah yang lateral, menyamping. Maka nanti kita akan menemukan namanya angka Poisson ya. Coba Anda lihat, awalnya lebarnya itu misalkan D0, lebar awal. Kemudian nah, kelihatan ya makin lama makin mengecil. Kalau aksial kan delta L makin memanjang, tapi kalau lateral justru panjang semula itu lebih panjang ya dibandingkan dengan setelah ditarik. Sehingga rumusnya kan ini delta T adalah biasanya kan D1 atau yang setelah deformasi ya, ini memang kebalikannya D0 kurang D1. Sehingga regangan aksialnya adalah delta L per L dan regangan lateralnya adalah regangan ya delta D per D0. Kalau modulus tadi adalah perbandingan tegangan dan regangan aja gitu ya. Tapi kalau angka Poisson adalah perbandingan angka perbandingan antara regangan lateral dengan regangan aksial. Lanjut. Modulus elastisitas geser. Ya. Saya ini ya. Skip. Patah getas. Nah, ini salah satu kekurangan baja itu adalah kalau terjadi patah getas ya. Jadi itu sifatnya itu tiba-tiba gitu ya. Jadi tidak ada deformasi plastis gitu ya. Dan terjadi dalam waktu yang singkat. Biasanya kita pakai yang ini tuh untuk bangunan-bangunan ya yang suhunya tinggi, pembanan juga, tingkat tegangannya juga, ukurannya tebal itu kan
luar biasa ya. Dengan kalau yang lain, material lain kelihatan, oh ini udah mulai retak-retak nih. Tapi kalau kertas ini bahayanya nggak kelihatan ada kenapa-napa, tapi tiba-tiba mengalami putus atau patah kertas. Nah, salah satu juga kekurangan dari baja itu adalah sobekan lamela. Terutama kalau sobekan lamela itu terjadi pada sambungan ya. Kalau menggunakan sambungan las yang sangat dikekang, maka dia akan pecah sepanjang ketebalan itu. Biasanya karena adanya penyusutan logam ya, saat dilas ya. Ya kayak kita kalau buat sambungan apapun kan, di daerah sambungan itu memang lebih riskan mengalami ini robek ya. Ada juga keruntuhan yang lelah. Biasanya kalau dia karena berulang-ulang gitu ya, akhirnya dia runtuh, maka kondisi ini dinamakan dengan kelelahan atau fatigue ya. Kalau fatigue ini biasanya kita tinjau ya, terutama pada struktur jembatan gitu ya, atau ya jembatan ya, karena kan jembatan itu biasanya itu siklusnya hampir 100.000 siklus ya per harinya itu, maka kita perlu cek ya, meskipun dia kuat tapi kan khawatirnya capek. Beda sama gedung ya, gedung mah ya sepadat-padatnya mah nggak akan sebanyak jembatan kan. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi ya dari material baja pada struktur. Hot roll itu adalah yang baja konvensional ya. Ini misalnya pada gudang, pada anggar itu adalah tempat garasinya pesawat ya. Nah, bentuknya seperti ini, warnanya juga beda ya. Ini contoh-contoh. Terus sambungannya pakai baut, pakai las. Nah, ini juga. Ini juga kalau Anda lihat sutet ya, PLN itu buat listrik. Itu juga dari hot roll atau baja canai panas. Ada juga ini stadion misalkan. Ini juga menggunakan hot roll. Kalau cold roll itu pada baja ringan itu dipakai misalkan untuk rumah tinggal ya kan, kecil-kecil. Struktur portal. Tadi untuk rangka, maksudnya rangka itu di atap biasanya. Ini bisa dipakai pada portalnya. Tadi ini dibaca rangka pada sungai ya, dibutuhkan. Nah, ini contohnya jembatan gantung, ini juga pakai baja. Itu aja mungkin ya. Ada nanti juga sedikit lagi